Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qobliyah subuh sangat utama. Kalau kita terlambat, terburu iqomah, apakah bisa diganti di waktu setelah sholat subuh? Taib. Penyebutan qobliyah subuh berarti sebelum jamaah ya. Qobliyah itu sebelum. Ya, diambil dari qoblun artinya sebelum. Qobliyah itu karena nisbah saja. Kalau kemudian misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa, dan ini pernah dipraktekkan Nabi ya, alaihi salatu wassalam. Nabi yang praktek Bapak Ibu. Prakteknya bagaimana? Suatu ketika Nabi di medan Ma'rokah, di medan perang, ya. Dimana ketika itu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, semua sahabat karena capek, tidak ada yang bangun subuh pas waktunya jamaah. Bahkan mereka semua bangun ketika matahari sudah terbit. Semuanya, tanpa terkecuali. Bahkan Nabi kita Muhammad bin Abdillah pun juga terbangun ketika sudah matahari muncul. Ya kerinan semua lah ini intinya. Kemudian ketika Bilal mau qomat, Nabi tahan. Ya, jangan dulu Bilal. Beliau tiba-tiba sholat 2 rakaat jemaah. Ya. Setelah sholat 2 rakaat, baru kemudian Bilal qomat. Baru beliau sholat bersama dengan sahabat. Ini kasusnya satu, Nabi mengganti qobliyahnya setelah waktu selesai, waktu subuh hilang. Gitu nggih? Bukan subuh dulu baru kemudian qobliyah. Pertanyaannya penanya adalah, boleh tidak Ustadz ketika kita subuh sudah iqomah, kemudian setelah subuh kita ganti qobliyahnya, kan gitu? Baik. Fihi khilaf. Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama jamaah. Dilihat dulu kondisi penanya. Apakah ini penanya orang yang tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh? Yang kedua, apakah penanya ini kerinannya, mepetnya gara-gara memang ada amaliyah yang memang membuat dia sampai terlambat atau sengaja? Kalau tidak ada alasan yang syar'i, maka tidak boleh. Dan yang kedua catatannya, orang ini atau penanya atau kita semua terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, tidak pernah ketinggalan jamaah. Sehingga boleh istilah kita diganti di waktu yang lain. Satu jawaban para ulama, karena betul keutamaan qobliyah subuh. Ya, maka oleh karena itu ya eman-eman nggih jane kalau setiap subuh setiap hari kita ketemu, kata Nabi, kalau kita dikasih dunia seisinya, itu carilah qobliyah subuh. Ya, jadi tidak ada orang paling kaya di muka bumi ini kecuali orang setiap pagi dia qobliyah subuh Bapak Ibu. Orang yang cuma punya mobil satu, bagi kita itu remeh. Mungkin kita punya dunia seisinya. Ya. Kalau qobliyah subuh kita perhatikan, makanya orang kaya itu orang yang memperhatikan qobliyah subuhnya. Nah, seandainya dipaksakan, boleh tidak Ustadz? Ya. Wallahu alam, saya mengambil pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala, jika memang kondisinya tidak disengaja dan kemudian karena syar'i terlambatnya tadi, maka bisa. Ya, tapi kalau tidak perlu memaksakan diri ya, yang kemudian sesuatu yang memang tidak menjadi kebiasaan kita.